Halo, perkenalkan, saya Javeni, mahasiswa semester 5 dari Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan kerjain project UTS Seminar Akuntansi. Tata kelola perusahaan ini mendapat perhatian banyak itu semenjak krisis keuangan pada tahun 1998 di Rusia, Asia, dan Brazil. Dan dilanjutkan oleh kebangkrutan terbesar dalam sejarah yang terjadi di Amerika dan Eropa. Menurut penelitian Turnbull 1997, tata kelola perusahaan adalah sesuatu yang mempengaruhi proses perusahaan, termasuk mereka yang menunjuk pengontrol dan pengatur, dan juga penyelenggaraan produksi dan penjualan barang dan jasa. Salah satu fungsi dari tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan kualitas dari informasi akuntansi dengan menegakkan kepatuhan terhadap standar yang sesuai menurut D. Amelda et al. 2019. Nah, di sisi lain, nilai relevan itu adalah salah satu dari 4 kualitatif karakteristik yang harus dimiliki oleh laporan keuangan. Untuk menjadi relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam keputusan menurut Kieso et al. Tahun 2014. Pentingnya laporan keuangan sebagai alat komunikasi keadaan perusahaan dengan pemegang saham dan publik. Isu relevan ini menjadi salah satu objek penting yang bernilai diteliti. Nilai relevan dari informasi akuntansi telah menjadi kemampuan data finansial untuk meringkas nilai perusahaan atau untuk menjadi informasi refleksi yang mempengaruhi pasar saham menurut Fyodor 2013. Berdasarkan penelitian Mungli et al. Tahun 2016, perusahaan yang patuh dengan tata kelola perusahaan memiliki harga pasar lebih tinggi dibanding yang tidak patuh. Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti tentang tata kelola perusahaan. Apakah benar tata kelola perusahaan ini berpengaruh terhadap nilai relevan informasi akuntansi perusahaan? Nah, jadi kenapa penelitian ini penting dilaksanakan? Saya telah menemukan beberapa kasus yang terjadi akibat lemahnya tata kelola perusahaan. Saya bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah kasus Jiwasraya. Jiwasraya ini adalah BUMN yang bergerak di bidang perasuransian. Kasus ini masih sangat hangat dibicarakan karena masih dalam proses likuidasi. Ini merupakan kasus gagal bayar polis JS Saving Plan yang mulai terkuak di media pada tahun 2018 yang lalu. Jiwasraya ini terlalu berani menjadikan return yang tinggi kepada nasabah yang membuat mereka terpaksa mencari produk yang memiliki return yang tinggi. Investasi ya, pastinya high risk high return. Kasus ini memungkinkan negara untuk rugi 16,8 triliun. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 orang terdakwa, 1 orang pejabat otoritas jasa keuangan dan 13 manajer investasi sebagai tersangka dari kasus ini. Selanjutnya kita lanjut ke PT 3 Pilar Sejahtera Food. Tahun 2019 ditemukan kalau direksi lama PT 3 Pilar Sejahtera Food ini melakukan penggelembungan pendapatan dalam laporan keuangan sebesar 662 miliar. Itu juga diduga melanggar tata kelola perusahaan karena dalam kondisi gagal bayar utang jangka panjang, PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk ini malah mengakuisisi anak perusahaan. Selanjutnya, PT Katarina. Pada tahun 2019, PT Katarina ini diduga penyelewengan dana IPO perdana yang awalnya itu sebesar 28 sampai 29 miliar. Dana itu harusnya digunakan untuk membeli peralatan, modal kerja, serta menambah kantor cabang, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, PT Kereta Api. BUMN ini pada tahun 2016, komisaris PT Kereta Api itu menolak untuk menandatangani laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut karena diduga adanya manipulasi laporan keuangan yang terjadi. Harusnya beban tapi dicatat aset. Nah, dependen dari penelitian ini adalah relevan. Menurut IAI, relevan itu adalah salah satu dari 2 kualitas fundamental yang membuat informasi akuntansi berguna untuk penentuan keputusan. Relevan itu memiliki 3 komponen, yaitu nilai prediksi, nilai konfirmasi, dan materialitas.
Untuk menjadi relevan, informasi akuntansi itu harus dapat membuat perbedaan dalam keputusan. Lalu, menurut Kargin, nilai relevan itu juga dapat didefinisi sebagai kemampuan pengungkapan informasi laporan keuangan untuk menjelaskan nilai perusahaan. Dan menurut Barth et al. Tahun 2001, informasi akuntansi dapat dikatakan relevan jika memiliki hubungan dengan harga pasar ekuitas. Begitu pula menurut Om Kodu dan Ibadin tahun 2015, kualitas informasi akuntansi dapat terlihat dari harga saham sebuah perusahaan. Maka, pengukuran dari dependen saya ini saya tentukan adalah harga saham, EPS, dan juga NAV. Nah, selanjutnya adalah teori yang saya gunakan untuk penelitian ini ada 3 teori dasar tata kelola perusahaan. Yang pertama adalah teori agensi, yang kedua adalah teori pertanggungjawaban, yang ketiga adalah teori ketergantungan sumber daya. Yang pertama, teori agensi. Pandangan dasar yang dipegang oleh teori ini terhadap tata kelola perusahaan adalah bahwa manajer memiliki kepentingan pribadi dan mungkin tidak bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham, kecuali struktur tata kelola internal dan kontrol yang sesuai telah diterapkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Selanjutnya adalah teori pertanggungjawaban. Teori ini sedikit kontradiktif dengan teori agensi yang tadi saya jelaskan. Karena pandangan ini tuh mengarah pada asumsi bahwa kinerja manajemen itu tidak serta-merta dipengaruhi oleh kepentingan diri sendiri, tetapi lebih dipengaruhi oleh hambatan struktural tata kelola yang menghambat efektivitas tindakan. Karena itu, teori ini menekankan bahwa penting adanya peran CEO duality. Selanjutnya, teori ketergantungan sumber daya. Teori ini mengemukakan bahwa perusahaan saling terkait dan bergantung pada lingkungan luar untuk bertahan hidup. Dewan direksi atau direktur dapat dilihat sebagai penghubung yang diperlukan antara perusahaan dan eksternal lingkungan hidup. Jadi ini adalah model penelitian terdahulu yang saya dapat dari jurnal. Sumbernya misalnya Almari di tahun 2017, Abdul Samad et al. Di tahun 2018, dan Sipa et al. Di tahun 2018. Penelitian tentang tata kelola perusahaan ini memang sudah banyak diteliti oleh orang, tetapi masih jarang kita temukan penelitian yang mengaitkan tata kelola perusahaan dengan nilai relevansi perusahaan. Nah, tiba di bagian hubungan variabel independen dan variabel dependen saya. Jadi variabel independen yang saya gunakan itu adalah ukuran dewan direksi, independensi dewan direksi, komite dewan direksi, aktivitas dewan direksi, keragaman gender dewan direksi, CEO duality, dan juga pergantian jabatan dewan direksi. Setelah saya kaji dari penelitian sebelumnya, hasilnya itu sangat beragam pengaruh antara variabel independen saya dengan variabel dependen. Ada 3, signifikan positif, signifikan negatif, dan juga tidak signifikan. Tapi rata-rata lebih banyak hasilnya adalah signifikan positif. Jadi ini adalah model penelitian saya yang saya kutip dari penelitian Sipa et al. Tahun 2018. Nah, ini merupakan hipotesis dari penelitian saya. Bisa dilihat kalau setiap komponen dari tata kelola perusahaan itu berpengaruh positif terhadap nilai relevan perusahaan. Jadi sekian presentasi saya. Terima kasih.